Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Loli Madriga dengan NIM 1124017. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi mengenai materi kuliah struktur data dan struktur data dengan menggunakan bahasa Python. Jadi langsung saja. Pertama itu di sini ada. Pertama kita akan mulai dengan pendahuluan atau introduction yang kita membahas perbandingan dasar antara satu data berdasarkan dengan linked list. Kedua, kita akan mempelajari berbagai jenis linked mulai dari segi dari single linked list, circular linked list, dan hingga double list linked list. Tiga, kita akan membahas optional list ADT, sebuah abstraksi tingkat tinggi untuk memanipulasi positioning secara aman. Keempat, kita akan belajar bagaimana mengumpulkan elemen dari positional list menggunakan algoritma insertion sort. Dan kelima, kita akan membeda sebuah studi kasus nyata tentang bagaimana memelihara daftar favorit berdasarkan frekuensi akses. Maintaining access frequency. Keenam, kita akan menganalisis perbandingan trade-off antara barisan berbasis link dengan barisan berbasis link dengan berbasis array. Terakhir, kita akan merangkum seluruh poin kuliah ini dalam summary. Langsung saja di slide kedua. Di sini kita akan membandingkan array dengan get list. Array based concept atau barisan berbasis array lah struktur data yang sudah sangat sering kita gunakan, contohnya kelas list bawaan pada Python. Jadi secara fisik array menyediakan representasi terpusat atau centralized representation, artinya seluruh elemen data disimpan dalam satu blok memori sangat besar. Jadi array ini mampu menampung referensi berbagai elemen secara berurutan. Namun struktur berbasis array ini memiliki 3 keterbatasan utama yang seringkali menjadi masalah dalam aplikasi dunia nyata. Keterbatasannya pertama adalah pemborosan memori. Jadi pada array dinamis, untuk menampung pertumbuhan elemen baru, kita akan memesan ruang memori yang jauh lebih besar daripada jumlah elemen aktual yang saat itu akan disimpan. Keterbatasannya yang kedua, jadi saat running time itu dia tidak stabil. Jadi operasi penambahan elemen kayak open atau push terkadang membutuhkan alokasi memori baru, dan penyalinan seluruh elemen lama ini ke memori baru batas waktunya itu mungkin tidak dapat diterima dalam sistem waktu nyata yang menuntut respons instan di dalam setiap detik. Dan keterbatasan ketiga itu adalah mahalnya operasi penyisipan insertion dan penghapusan deletion di posisi tengah array. Ketika kita menyiapkan sebuah elemen baru di tengah array, kita harus menggeser seluruh elemen ke belakangnya ke kanan untuk menyediakan slot kosong. Proses penggeseran ini memakan waktu linear ON yang pernah kita bahas pada materi sebelumnya karena waktu n, karena ketika ada penghapusan maka semua array itu digeser ke kiri untuk mengisi baris indeks yang kosong yang sangat lambat ya. Jadi itu yang mengakibatkan sangat lambat jika untuk ukuran data itu sangat besar. Selanjutnya di slide selanjutnya itu ada linked list. Jadi untuk mengatasi keterbatasan tersebut yang dimiliki oleh array, kita dapat menggunakan alternatif yaitu linked list ini. Berbeda dengan array yang terpusat, linked list bersandar pada dasar pada representasi terdistribusi atau distribusi representation. Jadi dalam representasi terdistribusi ini kita tidak menggunakan satu blok memori kontinu yang sangat besar. Sebagai gantinya, kita akan membuat objek-objek kecil yang ringan secara dinamis di memori heap yang dikenal dengan sebutan node atau simpul. Jadi setiap node bertanggung jawab atau menyimpan dua hal utama. Pertama, referensi ke elemen data itu sendiri, dan kedua, lebih
referensi pointer ke not referensi ke elemen data sendiri, dan kedua satu atau lebih referensi pointer ke not tetangganya. Melalui pointer inilah not tersebut secara kolektif bentuk barisan linear yang teratur. Namun sepertinya halnya terminal lain, linked list juga memiliki keterbatasan bawaan. Jadi ada dua keterbatasan dalam linked list ini. Keterbatasan pertama adalah hilangnya kemampuan akses acak atau random access. Kita tidak dapat mengakses elemen KI secara efisien dalam waktu konstan 01 hanya dengan menyebutkan indeks numerik tersebut. Untuk mencari elemen I, kita harus menelusuri list dari not awal sheet melalui pointer satu persatu hingga mencapai tujuan yang memakan waktu 0 OI masuk OI. Jadi selanjutnya itu keterbatasan kedua, hilangnya informasi posisi lokal. Jadi hanya dengan mengakses sebuah not secara individual, kita dapat mengetahui apakah not tersebut merupakan elemen kedua, kelima, atau ke-20 pada barisan dalam array. Jadi kita harus menelusuri linked itu dari awal untuk mengetahuinya. Selanjutnya ada pembahasan mengenai single linked list, singly linked list. Jadi sekarang kita akan belajar mengenai single linked list ini dalam bentuk yang paling sederhana. Singly linked list adalah sekumpulan not yang secara kolektif membentuk barisan linear seperti pada gambar samping. Jadi setiap not dalam linked list ini menyimpan referensi ke dalam datanya serta satu referensi ke not berikutnya. Jadi atau next di dalam list. Jadi not pertama itu dalam list dikenal dengan sebutan head, sedangkan not terakhir itu disebut dengan sebagai tail. Jadi head itu kepala, tail itu ekor. Jadi paling pertama itu kepalanya, paling akhir itu ekornya. Pertanyaannya, bagaimana kita mendeteksi bahwa suatu not itu adalah tail? Jadi caranya sangat mudah, yaitu dengan memerintah pointer next-nya. Not tail selalu memiliki referensi next yang menunjukkan ke nilai node dilambangkan dengan simbol kosong. Seperti gambar samping di bagian akhir itu ada simbol kosong, berarti itu adalah tail. Jadi karena pointer hanya mengarah ke depan, proses menelusuri list dari head ke tail melompat referensi dari next satu node ke node berikutnya, dikenal dengan sebutan link hopping atau pointer hopping. Contohnya pada gambar ini slide menggambarkan linked list yang menyimpan kode bandara penerbangan. Node pertama adalah head yang menyimpan data bandara LAX, pointer next-nya menuju ke node berikutnya yang menyimpan MSP. Node SMP ini kemudian menunjuk ke ATL dan ATL menunjuk ke BOS. Node BOS menyimpan data bandara dan memiliki pointer next yang menunjuk ke non. Jadi menunjukkan bahwa BOS adalah tail dari antrean tersebut. Selanjutnya di bagian sini kita akan mengimplementasikan kelas instalasi linked list di dalam kode program. Jadi informasi apa yang harus disimpan dalam kelas tersebut agar dapat beroperasi. Jadi secara minimal instalasi linked list harus menyimpan referensi code, referensi node head. Mengapa referensi head ini bersifat wajib? Karena singly list tidak dapat disimpan di dalam memori kontinu. Tanpa adanya referensi eksplisit ke head, kita tidak memiliki cara untuk mengetahui di mana list dimulai di dalam memori, sehingga kita tidak pernah mengakses node tersebut walaupun node di belakangnya list tersebut akan hilang di memori dan random hapus oleh garbage collector. Selain head, ada dua variabel tambahan yang sangat direkomendasikan untuk disimpan meskipun sifatnya opsional. Pertama adalah referensi explicit cannot tail.
Memiliki referensi langsung detail akan sangat mempercepat proses penambahan elemen di akhir seperti operasi apel. Tanpa referensi detail, kita harus melakukan penelusuran atau menelusuri dari head sepanjang list untuk menemukan ujung akhirnya. Setiap kali kita ingin mendapatnya, tanyakan waktu ON. Dengan referensi detail, operasi apel dapat diselesaikan secara waktu dalam waktu O1. Yang keduanya adalah kita harus mencatat variabel dari total node atau size-nya, ukurannya. Jadi menyimpan size dari node ini secara dinamis yang di increment saat penyimpanan dan di increment saat penghapusan, membuat fungsi pengecekan ukuran list berjalan dalam waktu 01 tanpa harus menghitung ulang node dari depan. Selanjutnya kita akan materi mengenai inserting an element at the head of the singly head. Salah satu keunggulan luar biasa dalam linked list adalah sifatnya yang sangat dinamis. Jadi pada singly linked list ini ia tidak memiliki ukuran yang tetap yang ditentukan di awal atau predetermined fixed size gitu. Seperti array statis, linked list menggunakan memori secara proporsional dengan jumlah elemen aktual yang disimpannya. Jadi selanjutnya saat menyimpan elemen baru di bagian depan list atau yang dikenal dengan penyimpanan di bagian head, operasi ini sangat efisien berjalan dalam waktu konstan. Ada 4 langkah sederhana untuk melakukan operasi penambahan atau insertion sebuah elemen. Jadi pertama, kita membuat objek node baru yang dialokasikan memori head. Misalnya kita akan beri nama dengan news. Selanjutnya kita set elemen data dari node tersebut dengan nilai data yang ingin dimasukkan. Selanjutnya kita atur agar pointer next node baru ini menuju ke node head saat ini. Langkah ini membuka node baru dengan balasan list yang sudah ada di belakangnya. Dan yang keempat, kita perbarui referensi head dari list itu sendiri agar menunjuk ke node baru tersebut. Sekarang node baru itu resmi menjadi head dari list kita. Dan jangan lupa menambah ukuran size list sebesar 1. Seperti ini dong, first news, tambahnya news, head, kita news, dan juga tambahkan L size-nya ukurannya. Selanjutnya ada mengenai materi inserting an element at the tail of singly linked list. Jadi operasi ini juga dapat jadi penyisipan elemen di bagian list atau yang dikenal dengan sebagai penyisipan di bagian tail. Jika sudah kita memiliki referensi node tail, operasi ini dapat dilakukan dengan sangat cepat dalam waktu konstan 01 tanpa melakukan penelusuran. Langkah-langkahnya yaitu langkah-langkah penyisipan tail pada insertion ini adalah pertama, kita akan membuat objek baru bernama news di memori. Jadi news node itu objek baru. Yang kedua, kita set elemen data tersebut dengan data yang dikirim
dan set pointernya nextnya menuju ke node. Karena node ini kan jadi ujung paling belakang dari list. Jadi kita set newest ini kita set elemen node itu sebagai data yang akan dikirim ke E, dan set pointernya nextnya menuju ke node. Langkah ketiga, kita hubungkan tile lama dengan node baru yang dengan pointer dari tel lama menuju ke node baru time next newest, di tel baru newest. Langkah keempat, kita perbarui variasi referensi tel dari list sendiri agar menuju ke node objek baru. Jadi di tile newest sini menuju ke newest langsung, jadi newest dia langsung mengarah ke node tersebut. Telnya sekarang newest resmi menjadi tel baru dari list terakhir. Kita akan increment variable size-nya sebesar 1 untuk mencatat penambahan elemen gitu. Jadi algoritma add list ini pada slide ini menunjukkan implementasi formal dari langkah-langkah di atas. Skema ini sangat penting untuk mendukung pembuatan antrian atau kue yang sangat efisien. Selanjutnya dia ada materi mengenai removing an element from single linked list. Jadi materi mengenai operasi penghapusan elemen pada single linked list. Jadi operasi penghapusan elemen pertama yang berada di bagian head sangatlah mudah dan efisien dibandingkan tail. Prosesnya merupakan kebalikan dari operasi penyisipan head. Kita hanya memeriksa apakah kita harus memeriksa apakah list kosong. Jika tidak kosong, kita perbarui referensi head agar menuju ke node berikutnya. Itu lhead. If lhead is none, then indicate an error. The list is empty. Lhead next, lset itu satu. Dengan begitu kita akan dengan begitu pertama kita akan terlepas dari list dan otomatis dibersihkan dengan garbage filter Python. Operasi remove first ini berjalan dalam waktu 01. Namun sebuah keterbatasan besar itu jika kita ingin menghapus node terakhir atau node tail pada single list. Meskipun kita memiliki variabel referensi langsung ke tail, kita tidak dapat menghapusnya dalam waktu 01. Kenapa? Karena untuk menghapus tail itu kita harus menemukan node tepat sebelum tail atau predecessor untuk memperbarui pointer next menjadi node. Karena single linked list ini hanya memiliki satu arah ke depan, tidak ada cara untuk mundur dari tail ke predecessor. Jadi satu-satu caranya adalah memulai dari head, melalui dan melakukan link popping menelusuri list sampai menemukan node sebelum tail. Jadi ya, kita harus telusuri secara manual dari head sampai tail dan untuk menemukan kode sebelum tail. Makan waktu linear 0M. Keterbatasan ini sangat membuat operasi penghapusan tail menjadi sangat lambat dan pada si list ini. Masalah ini nanti akan dibacakan oleh linked list. Jadi kita langsung ke slide berikutnya. Di sini ada kode, lebih jelas kode. Jadi sekarang mari kita terapkan konsep linked list yang sudah kita pelajari untuk membangun salah satu struktur data bank linear yang saya kita gunakan, yaitu stack dengan menggunakan prinsip default last in first out. Slide menampilkan bagian pertama dari code untuk kelas linked stack. Jadi kita bangun kodenya. Jadi langsung kita buat saja variabelnya. File namanya singly linked
kita tulis buat ini kita taruh samping untuk sebagai list. Kita lihat kodenya. Pertama kita buat kelas tingkat stack. Ini kita buat kelas abstrak. Kita ada sini ada bawahnya karena dia kelas abstrak. Selanjutnya kita buat kita buat kelas not kenapa dia kelas not kelas underscore not langsung kita buat dev underscore ini underscore self next. So di sini kita buat elemen untuk referensi dia user self element underscore element samain elemen terus next. Selanjutnya kita buat stack metodenya. Sini kita buat aja stack method. Kita buat dev init langsung. Setelah kita buat self fit underscore fit sama dengan tab itu dengan self size nya itu kita setting ke 0. Selanjutnya buat ini dev underscore len underscore self to return self size. And if is empty is underscore empty self size self size size outputnya kita buat sebuah fungsi dev push desktop self user di response
lebih cepat. Ini kita buat juga deh di sini def push serve 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 selanjutnya kita buat sini dev if something is empty rice empty rice empty stack is empty ya answer kita buat fungsi string if serve sama R start range self size and plus start that's all nice return
Nya di sini adalah s if then if seorang guru S aku beda opsi terima S step S plus upgrade punya stake stake claim NS stake times stake S S ini S setelah satu kita tarik hitung A bisa hitung A hitung plus hitung plus itu offset itu harusnya offset di yuk
Jadi jadi saya tahu kalau kita lihat dia kenapa dari pusing 15 stack S tag S plus S apanya dua SO besar pakai S sorry tekan ini besar S semuanya S dua S stack S sorry R start surface for E and H surface R start plus start next juga nanti ditapel lagi what the hell is going on what the hell guys, ada beberapa kesalahan tadi saya sudah cek begitu juga harus kita awal dikit start dan bagian sini buat tidak salah bisa jadi sebenarnya kesalahannya itu returnnya ini penampilannya ini masih berada dalam loopingnya jadi ada tekan jadi ketika sesuaikan ini berhasil jadi start line-nya itu 6 start S nya itu 02 kita masukkan yang kita push outnya 2 start S 17 3 sebagainya setelah kita lihat itu jadi kita harus jelaskan jadi kita pertama menuliskan kelas pertama kelas limited start jadi di dalam kelas ini kita mendirikan sebuah kelas atau kelas abstrak bernama itu adalah kelas abstrak tadi jadi dalam kelas tersebut kita mendirikan sebuah kelas lagi kelas pertama kelas node penggunaan karakter underscore di bernama mendapat bahwa kelas ini bersifat yang public dan hanya digunakan secara privat di dalam start. Jadi di dalam kelas ini kita menunjukkan elemen next atau slot setelah praktik
mutasi memori yang sangat baik dalam kaitan implementasi pembuatan pada setiap instansi sehingga menjadikan memori secara sinkron subtek maupun jutaan elemen. Pada kelas utama saat ini konstruktor meminimalisasi tumpang kosong dengan mengatur self-nya itu menjadi non, atur self-nya menjadi non dan saya itu kita juga di sini menarasikan metode LAN untuk mengambilkan jumlah elemen dalam stack dan is empty self untuk melihat apakah stack kosong, dan metode top self untuk mengambil lihat elemen teratas dan tabang opsi yang diambil dari self head element. Selanjutnya juga ada di bagian metode push digunakan untuk menambah elemen baru, metode pop push, dan metode string untuk menambilkan karakter dan isi stack, dan ini adalah kode-kode yang kita masukkan if name lain, terus kita buat string get stuff, kita ambil kelasnya, kita post 10, kita post 15, kita post seterusnya, lalu berdasarkan yang kita post itu dilihat nih stack lengthnya, kita menggunakan fungsi lens, dan setelah itu kita lihat stack S-nya, dan dilihat list dari S-nya. Jadi yang diantarkan jadi stack lengthnya itu 6, stack S-nya itu 2, 0, 17, 3, 15, 10. Jadi saja untuk kode saat ini. Selanjutnya kita balik lagi di kode utamanya. Kita hapus dulu ini ya contohnya. Jadi selanjutnya itu kita pelajari mengenai apa lagi, linked operation. Jadi analisis of linked operation. Jadi analisis keuntungan terbesar dari implementasi stack menggunakan single linked adalah seluruh metode pertama yaitu post, pop, len, dan SMT dapat diselesaikan dalam waktu kosong terburuk atau worst case itu case constant time gitu. Selanjutnya, mengapa ini menjadi keunggulan banding jika kita membandingkan dengan stack berbasis array dinamis seperti list di Python? Array dinamis sekali membutuhkan waktu operasi n untuk melakukan relokasi memori ketika proses penuh. Di sini kita membuat nodes secara satu saat dibutuhkan, tidak ada operasi relokasi memori yang secara beruntun atau berantai. Oleh karena itu kita tidak melakukan analisis termotorisasi atau multi-unit analisis. Kemudian di sini juga ada kode. Kita buat dulu kodenya. Saya buat dulu kodenya. Jadi kita sudah buat kodenya. Di sini ada kodenya ini adalah jadi setelah select itu untuk menghasilkan query referencing dengan single link, kita menaruh referensi kedua list add dengan operasi DI dan variable tail di dalam belakang operasi. Dengan cara ini kita mencoba tersebut sebagainya. Pada kode ini kita memberikan sebuah kelas eksepsi empty untuk menangani error akses antrian kosong selanjutnya.
pada kelas English kita mendeklarasikan kelas node yang mirip dengan stack. Pada konstruktor ini kita menginisiasi self-head node dan self-head tail. Dan isempty bekerja dengan cara seperti pada stack. Di sini juga ada fungsi kelas node-nya, ada fungsi empty-nya, ada first-nya, ada decky-nya, ada enky, string, dan sebagainya. Dan kita run, maka menghasilkan sesuai ini kan. Kalau kita lihat dari hasil dari ya samping, nah kita lihat bahwa outputnya itu di sini dia outputnya sudah sama. Di sini ada kelengnya hampir sama dengan tadi sih, deki kita hapus deki 5793, akinya itu kita move 5 deki, kita berubah 7 langsung jadi 57, langsung lainnya terbiasa jadi 3, jadi kita bisa lagi isi stacknya harus meninggali gitu. Sudah, selanjutnya kita sini kita akan membahas mengenai konsep multisectoral list. Jadi pada sequel di sini pointer next dari node terakhir menuju ke node 6 pada umumnya itu pada standarnya atau, namun pada secret list ini pointer next dari node tail menuju ke node pertama, jadi melingkar seperti gambar pada samping ini. Tuh, melingkar dia node-nya dari ujung tailnya itu tidak langsung ke titik akhir, langsung ke terakhir, langsung dia melingkar. Jadi hal tersebut merupakan sebuah lingkaran sesuai tadi pointer yang kontinu tanpa ujung. Jadi sebuah data lingkaran ini menyediakan model yang sangat untuk memperhatikan kumpulan data yang bersifat putar, di mana tidak ada konsep awal dan akhir yang aku. Contoh ini adalah data pemain dalam permainan kartu behavior. Jadi daftar kartu itu dia berguna terus kayak secara berulang-ulang, yang ini yang bermain semuanya. Jadi dalam implementasinya kita tidak perlu mengarah variabel hasil dan itu secara tidak bisa kita hanya perlu mengarah satu variabel. Definisi cannot terbentuk disebut dengan pointer current atau tinggal dari pointer. Kita dapat mengulas node secara tidak langsung melalui tail next. Hal ini menghemat satu variabel instansi dan menyediakan beberapa operasi penyimpan atau exerting. Selanjutnya ada sebuah satu kasus, ada suatu aplikasi paling terkenal dari istilah operasi komputer. Di sini ada kasus synchrotony. Jelo ini berfungsi untuk menghasilkan sebuah data seperti waktu prosesor sebentar slide secara yang pada sekumpulan atau aplikasi yang berjalan secara bersama. Jadi penjualan komputer dari satu klien ke klien berikutnya memberikan layanan seperti selama jangka waktu tertentu, lalu pindah ke klien berikutnya. Jika kita tidak mengimplementasikan penjualan ini menggunakan material standar gitu. Alurnya adalah di proses depan yang depan dilayani proses dilayani dan NK kembali proses dari belakang. Jadi operasi DK dan NK ini berulang membuatkan pembuatan dan pengurusan objek secara terus yang menghasilkan overhead kerja yang cukup besar. Dengan mengimplementasikan sebuah query, kita berhasil yang basis sebuah kita mengimplementasikan atas ini secara instan hanya dua langkah, tinggal di elemen depan keyboard dan lalu mengambil rotasi key rotate
operasi notes ini sangat efisien karena menggeser pointer tali ke not berikutnya tanpa melakukan struktur memori. Selanjutnya sini ada bagian ada kode juga sini. Untuk kali ini kita jelaskan saja. Jadi pada kode ini kita lihat ini ada deklarasi mengenai sirkular kelas sirkular linked list kelas sirkular V beserta kelas node yang bertugas menampung elemen dan pointer yang berada di dalam kelas sirkular ini. Pada konstruktor ini dari kelas table kita hanya di sini dikelaskan dua variabel, yaitu self tail sebenarnya pada default kita pertama itu di bagian kelas laut ini ada init dan dia dikelaskan dua variabel self tail sama non dan self sama dan self sama ada yang berikutnya. Selanjutnya kita membuat kita karena not head selalu dapat dia sering selalu buat tersentel jika atribut akan dibuat sesuai atributnya. Metode self atau dan assembly diimplementasikan secara standar sebelumnya. Untuk metode for self yang bertugas melihat elemen terdepan tanpa mapsnya, kita melihat bahwa ternyata kosong lalu head self tail, lalu kita kemudian elemennya di dalam head atau head element operasi menjadi dalam waktu worst case 0 waktu. Selanjutnya ada sebuah sebagainya. Selanjutnya ada metode Deki menghapus dan menggunakan not yang ada optionality self tail next jika kemudian hanya satu elemen. Selanjutnya ada versi 2 metode Deki yang bernama baru. Selanjutnya ada metode string untuk menunjukkan string yang ada pada string. Dan setelah kita metodenya, maka outputnya itu ada pertama sini ada kita bisa sebetulnya keylang itu 5, remove-nya di 5, remove 7, 193, content 931. Jadi pertama dia secara lingkar secara jam langsung dibalik lagi dari ujungnya, kan misalnya 193 karena tidak ada ujungnya kita bisa rotate lagi ujung yang sebelumnya ada di ujung kita rotate jadi di depan, jadi outputnya 931 gitu. Jadi selanjutnya ada visualisasi operasi pada sirkular list. Jadi ini visualisasi diagram yang sangat membantu kita untuk memahami bagaimana operasi Deki bekerja dalam sirkular key maker. Pada diagram bagian atas ini kita lihat kondisi antrian lingkar sebelum penghapusan. Terdapat pointer tail menuju ke tail di sebelah kanan. Pointer next dari internal di sebelah next ini menuju ke not head. Saat ini yang menyimpan elemen disebut alt head, pointer dari ini. Next dari alt head ini menuju ke new head di not sebelah kiri. Ketika operasi Deki dijalankan, jadi tujuannya adalah mengeluarkan not alt head dari lingkaran. Caranya adalah dengan mengalihkan pointer next dari not agar tidak menuju ke alt head, melainkan langsung menuju ke new head. Secara kode langkah ini direpresentasikan dengan baris tail next dengan memotong representasi pointer ini not all head terlepas sebelumnya dari lingkaran antrian karena tidak lagi relasi menuju all head di memori.
Python akan mendeteksi node ini sebagai sampah dan cara otomatis memprosesnya melalui mekanisme garbage collection. Selanjutnya di bagian terakhir, karena penjelasan sampai slide 20, ini adalah terakhir slide 20 kalau tidak salah, kita lihat dulu. Sampai 20 ya benar. Jadi di sini ada visualisasi operasi inti pada circular intensive disk. Jadi pada diagram slide 20 ini kita ya di sini menyediakan gambarnya itu menyediakan node baru NewS yang menyimpan elemen data ke dalam lingkaran. Pada kondisi awal node baru NewS yang menyimpan elemen data ke dalam lingkaran. Pada kondisi awal tail ditunjuk pada pointer tail, di sini pointer tail, dan pointer next dari tail next menuju ke node headnya. Proses penyisipan berjalan dalam 3 langkah yang terpadu. Itu langkah pertama, kita buat node baru NewS, kita atur agar pointer next dari node baru ini menuju ke node head saat ini. Karena head diakses melalui tail, kodenya adalah NewS next tail next. Langkah kedua, kita hubungkan tail lama ke node baru dengan mengatur pointer next dari tail menuju ke NewS. Sekarang node baru ini masuk ke dalam lingkaran di antara tail lama dan head. Langkah ketiga, kita geser pointer referensi underscore tail itu sendiri agar menunjuk ke node baru atau NewS underscore tail dengan NewS, karena node baru ini sekarang berada dalam posisi paling belakang antrian circular. Saya rasa sudah sampai di sini jadi presentasinya. Setelah pembahasan dari materi-materi sebelumnya, dari kita sudah pelajari itu ada circular interdisk, single interdisk. Selanjutnya itu untuk baru kita di mata kuliah ternyata harus mengajarkan ini double interdisk. Saya rasa sudah sampai di 20 slide tadi, 20 slide di sini pas 20 slide ke 20. Itulah saya rasa sudah sampai sini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan jika ada salah kata. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.